Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Gustian dengan NIM 1501210168 dari kelas AB 4508. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek 2 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan tentang analisis penerapan CSR atau Corporate Social Responsibility pada sebuah perusahaan. Baik, sebelumnya mari kita ketahui apa itu corporate responsibility. Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep CSR mengintegrasikan tiga fokus, 3P yaitu profit, planet atau lingkungan, serta people. Yang dimana perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kritik terhadap strategi pertumbuhan ekonomi, penyebabnya karena upah yang diberikan kepada buruh jauh lebih rendah dibanding nilai kerja yang dihasilkan. Meskipun demikian, strategi pertumbuhan teori ekonomi klasik dengan tiga ciri utama, yaitu utama, riba, dan harus serba hati-hati serta serba perhitungan masih diikuti oleh banyak negara termasuk Indonesia. Lalu selanjutnya ada arti penting CSR. Arti penting CSR di negara-negara berkembang, eh, yaitu yang pertama ada tradisi budaya, lalu ada reformasi politik, prioritas ekonomi, kesenjangan pemerintahan, krisis respon, aksesibilitas pasar, bakuan internasional, intensif investasi, pemangku kepentingan, serta rantai pasokan. Lalu arti penting CSR bagi perusahaan-perusahaan yaitu merupakan hal etis yang dilakukan, meningkatkan citra perusahaan, jenis kegiatan dari tanggung jawab sosial dapat juga menguntungkan, lingkungan sosial yang lebih baik akan bermanfaat bagi perusahaan, dapat menarik minat para investor, dapat meningkatkan motivasi karyawan, dapat membantu memperbaiki masalah sosial yang disebabkan oleh bisnis. Lalu bisa juga merupakan suatu keunggulan kompetitif. Lalu selanjutnya ada manfaat CSR. Yang pertama manfaat CSR bagi pemerintah. Maaf, di sini harusnya manfaat CSR bagi masyarakat. Eh, Manfaat CSR bagi masyarakat akan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk itu ada peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, serta pelatihan. Lalu ada pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur, lalu ada peningkatan kompetensi teknis dan personal individu yang terlibat. Selanjutnya bisa juga sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas. Untuk yang selanjutnya ada manfaat CSR bagi pemerintah. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat akan menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta atau sebuah perusahaan melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat community development, seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi, pembangunan sarana kesehatan, dan lain sebagainya. Kehadiran JSR banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk seperti dukungan pembiayaan, dukungan sarana dan prasarana, dukungan keahlian, seperti melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat, serta keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR merupakan sumber belajar utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya ada manfaat CSR bagi korporasi atau bagi perusahaan yang pertama itu meningkatkan citra perusahaan, lalu memperkuat brand perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan,
membedakan perusahaan dengan pesaingnya, membuka peluang pasar lebih luas, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan, membuka akses untuk investasi, serta meningkatkan harga saham. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengambil contoh analisis corporate social responsibility pada perusahaan PT Harmoni Dynamic Indonesia atau yang suka disingkat HDI. Baik, perusahaan ini berorientasi dengan dasar mensejahterakan rakyat dan menolong sesama. HDI merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berdiri sejak tahun 1986 dengan 6 kantor perwakilan di Amerika, Singapura, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, serta Filipina. Di Indonesia sendiri, HDI didirikan tahun 1993. HDI dan Harmoni Dinamik Indonesia dan peluang bisnisnya yang menarik dalam waktu singkat menempatkan dirinya menjadi bisnis yang berorientasi untuk menolong sesama. Saat ini bisnisnya kian berkembang dengan banyaknya center yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun visi dan misi PT HDI yaitu menjadi perusahaan distribusi kelas dunia dengan landasan cinta dan kepedulian untuk membantu orang-orang mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Selain bisnis jaringan, HDI juga memiliki bisnis lain seperti pengembangan properti dan investasi, periklanan, broker saham, penelitian, serta pengembangan. Adapun juga produknya terdiri dari nutrisi kesehatan, personal care, produk khusus, serta skincare. Dan ini merupakan beberapa contoh produk dari PT HDI, seperti skincare dan obat-obat kesehatan. Dan ini merupakan bentuk contoh penerapan CSR, yaitu PT HDI mendirikan sebuah sekolah tingkat SMA, yaitu yang diberi nama SMA Selamat Pagi Indonesia dengan pencetusnya yaitu Bapak Julianto Eka Putra. Program sekolah gratis tingkat SMA diperuntukkan bagi anak-anak bangsa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan putus sekolah karena faktor biaya dan lebih diutamakan untuk anak-anak yang yatim piatu. Proses pembelian tanah seluas 3,3 hektar di Pandarejo, Batu Malang, Jawa Timur dilakukan pada tahun 2003 dengan dana sebesar kurang lebih 5,3 miliar yang diperoleh 50% dari PT HDI dan 50% para distributor HDI. Akhirnya SMA gratis Selamat Pagi Indonesia yang menurut rencana akan dibangun pada tahun 2010 ternyata bisa terrealisasi 5 tahun lebih awal yaitu pada tahun 2005. Akhirnya pada tahun 2007 angkatan pertama dari SMA Selamat Pagi Indonesia memiliki sejumlah 27 anak setingkat SMA yang diterima. Mereka adalah mayoritas anak-anak yatim piatu dan tidak mampu. Mereka terdiri dari 5 agama dan dari seluruh Indonesia. Dan untuk penerimaan siswa-siswi pada tahun ajaran berikutnya, SMA Selamat Pagi Indonesia akan terus menjaga komposisi keseimbangan dan keragaman budaya agama asal daerah dari siswi-siswi. Tujuan yang ingin dicapai adalah supaya miniatur Indonesia tetap dapat tercermin dari SMA Selamat Pagi Indonesia ini. SMA Selamat Pagi Indonesia merupakan satu-satunya SMA di Kota Batu Malang yang menerapkan Bulog Entrepreneurship lengkap dengan laboratoriumnya dengan nama Kampung Kids. Kampung Kids ini didirikan sebagai sarana belajar secara langsung dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan di kelas, sehingga peserta didik dapat mengalami dengan nyata dan menjadi kebiasaan. Bulog ini dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah Kota Batu Malang yang akan menjadi Batu Malang sebagai kota wisata pendidikan. Program entrepreneurship yang akan dikembangkan oleh SMA Selamat Pagi Indonesia dilaksanakan sebagai sarana untuk memacu kemampuan life skill siswa-siswi sehingga nanti lulusnya mampu bersaing di era global.
Adapun dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program CSR yang dilakukan oleh PT HDI Indonesia ini adalah yang pertama bagi para siswa-siswi SMA Selamat Pagi Indonesia. Dengan adanya SMA Selamat Pagi Indonesia ini tentunya para siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka secara akademis. Melalui pembelajaran tentang berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada, manfaat secara akademis ini mereka dapat buktikan dengan berbagai kejuaraan, berbagai lomba akademis. Selain itu, konsep CSR yang sebenarnya bukan hanya bersifat charity, tetapi juga community empowerment, di mana program CSR yang dilakukan dapat membimbing serta mengajarkan kepada penerima manfaat untuk mandiri. Dalam program CSR di bidang pendidikan ini, para siswa SMA SPI untuk hidup mandiri. Kemandirian ini terlihat dari dampak yang mereka berikan kepada keluarga dan juga lingkungan sekitar. Mereka yang sudah berada di kelas 2 SMA sudah mulai magang di berbagai divisi yang ada di Kampung Kids dan mereka mulai mendapatkan penghasilan dari hasil magang tersebut. Para siswa SMA SPI pun diajarkan untuk menyisihkan pendapatan mereka sebesar 10% untuk kegiatan sosial, sehingga mereka juga dapat merasakan indahnya berbagi dengan sesama. Lalu adapun dampak yang dirasakan bagi para guru yang mengajar di SMA Selamat Pagi Indonesia. Para guru yang terlibat dalam program ini merasakan bahwa kegiatan mereka mengajar itu mereka juga harus dapat menjadi teladan bagi para siswa. Karena konsep full day school ini juga memberikan interaksi yang cukup lama antara para guru dan para siswa. Selain modal kepandaian secara akademis, kecerdasan emosional dan karakter, serta spiritual harus para guru tanamkan kepada para siswa melalui pemberi teladan yang baik. Dari segi pendapatan, ini juga otomatis meningkatkan pendapatan mereka, karena kebanyakan mereka adalah guru yang part-time karena mengajar juga di sekolah lain. Untuk yang selanjutnya, bagi para distributor HDI. Dampak yang dapat dirasakan bagi para distributor ini yaitu para distributor mengambil peran dan mendukung program ini melalui pemotongan bonus sebesar 5% setiap bulannya yang akan disumbangkan untuk pembiayaan program sekolah gratis ini. Selain bentuk dukungan materi, para distributor juga melakukan kunjungan rutin kepada para siswa di SMA SPI untuk mengenal mereka lebih dekat. Dengan keterlibatan tersebut, para distributor merasakan bahwa manfaat mereka tidak hanya memiliki orientasi kepada pekerjaan saja, tetapi juga orientasi kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Banyak orang juga yang akhirnya mau bergabung sebagai rekan kerja karena tertarik dengan visi sosial yang ada di PT Harmoni Dynamic Indonesia ini. Untuk yang selanjutnya, bagi masyarakat sekitar SMA Selamat Pagi Indonesia. Masyarakat sekitar juga merasakan dampak dari adanya sekolah gratis ini. Karena para siswa sering melakukan kegiatan charity kepada penduduk sekitar. Kegiatan charity ini berupa pembagian sembako kepada orang-orang yang tidak mampu dan juga menyantuni panti asuhan dan anak-anak yatim piatu di sekitar SMA Selamat Pagi Indonesia. Secara tidak langsung, keberadaan Kampung Kids yang merupakan tempat wisata dan belajar bagi anak-anak ini memberikan lapangan pekerjaan serta pendapatan tambahan bagi penduduk sekitar. Lalu, ini harusnya dampak yang dapat dirasakan bagi negara Indonesia. Dengan keberadaan SMA Selamat Pagi Indonesia ini, PT Harmoni Dynamic Indonesia turut ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengurangi tingkat kebodohan dan tingkat angka putus sekolah pada generasi muda. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa dengan adanya program CSR ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan angka pengangguran. Karena setelah lulus dari SMA Selamat Pagi Indonesia ini, para siswa disediakan lapangan pekerjaan di kampung kids. Baik, dan itulah merupakan contoh penerapan CSR atau Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT HDI, yaitu dengan membangun sebuah sekolah atau yayasan pendidikan setingkat SMA. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.